Pak Dokter berbicara tentang hati tadi. Saya punya pengalaman, kalau mendengarkan lagu itu memang ada kita paham begitu ya, ada kita nyampe ke hati begitu ya. Nah, lalu kalau misalnya makan yang kita senangi, misalnya kita makan rujak, makan bakso, itu akan beda nikmatnya dengan sebagai orang Sunda dengan makan karedok misalnya, lebih nyampe ke hati, kan gitu ya, Profesor. Nah, sekarang kalau misalnya ini urusan hati ini, bagaimana melatih pekaan hati misalnya. Kadang misalnya sholat itu nyampe benar ke hati begitu ya. Kadang hanya sampai di nalar saja. Nih, tadi kan Profesor berbicara ukuran itu, ukuran kewajiban itu ukuran apa namanya? Ukuran hati begitu. Sementara ukuran profesi, ukuran penghargaan yaitu ukuran penghargaan, ukuran materi, dan itu sebetulnya tidak sebanding dengan apa namanya pekerjaan seorang guru, kan gitu tadi kata Pak Dekan. Itu berbicara ketajaman hati begitu ya. Karena bagaimana pesantren memberikan Indonesia itu menjadi hati-hatinya orang Indonesia itu lebih tajam lagi begitu, lebih ikhlas lagi. Gitu Rupina, silakan Pak Dokter. Ya kan begini, kalau soal apa tadi keikhlasan ya nyangkut ke hati begitu. Ini kan kalau hati itu nyangkut kedalaman orang memahami tentang apa? Tentang eksistensi dirinya. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita makhluk Allah, kita diatur oleh Allah, maka akan muncul perasaan itu, nilai-nilai dalam hati itu keikhlasan. Tetapi kalau manusia itu terputus ya, terputus cara pandangnya terhadap Allah, maka dia akan apa? Hati itu tidak akan nyambung. Dia terputus oleh pemikiran yang terlalu fokus pada dunia materi. Maka dia tidak akan menusuk hatinya. Nah, saya melihat kalau di kalangan para ulama itu kan dia tidak berpikir material terlalu tinggi, dia senang kalau banyak dan pada mereka mengajarkan. Jadi tidak ada pikiran yang menghambat pemikiran dia untuk hubungan Allah dengan hatinya. Sehingga ya ikhlas-ikhlas saja ketika mengajar. Jadi ini masuk kepada orientasi ini ya, orientasi pemikiran para kiai, para guru ya. Jadi ya kalau semuanya orientasinya pada pemikiran-pemikiran yang materialistik ya dia tidak akan menusuk hati. Tapi kalau pikiran-pikiran yang ukhrawi, pikiran-pikiran yang menjalankan amanah Allah, ya dia pasti akan tembus pada hati. Ini saya kira hal yang mahal dari sisi seorang pengabdi ya, seorang hamba terhadap Allah itu di situ. Kira-kira begitulah Pak Anton. Pada nilai-nilai yang diberikan, yang disuguhkan oleh pesantren. Tadi ada kebersamaan, ada keikhlasan, ada mahabbah ya, mahabbah pada ilmu dari santri. Kemudian juga mahabbah pada santri dari kiai, kan gitu. Tadi kebersamaan, tolong-menolong, kecintaan santri pada kiai yang dibuktikan dengan seluruh pengabdian kiai itu untuk santrinya. Kemudian ada kebersamaan di antara para santri. Tadi Pak Dokter menjelaskan itu di sesi awal dari nilai-nilai pesantren. Barangkali mau ditambahkan lagi pada sesi akhir ini, silakan Pak Dokter. Satu yang menurut saya yang perlu ditanamkan pada adik kita, nilai dari pesantren itu takzim pada guru, hormat para guru. Ini yang menurut saya yang hilang di dunia pendidikan kita. Kita di pesantren menerima ilmu dari kiai, bukan ilmunya saja, tetapi keridoan dari guru untuk memberikan ilmunya, sehingga kita hormat, takzim pada mereka.
Bukan juga taklid buta kita ikut-ikutan, tidak, tetapi kita hormat pada guru. Nah, di kita hari ini, itu dalam dunia pendidikan kita sebenarnya, kita jadi terlalu materialistik, hormat pada guru itu sebatas butuh nilai. Tidak ada hormat yang tulus dari hati untuk menghormati bahwa dia orang alim yang nanti bisa mendoakan kita. Kita ingin didoakan guru untuk sukses dalam kehidupan kita. Ini yang saya kira yang perlu dikembangkan, sehingga coba bayangkan oleh kita, lihat saja banyak guru yang dipenjarakan oleh muridnya sekarang ini kan. Banyak siswa yang dendam pada gurunya. Nggak ada sama sekali bahwa kita berharap doa seorang guru. Doa seorang guru, keriduan seorang guru terhadap ilmunya. Itu luar biasa, ini yang hilang. Dulu nggak ada, saya nggak berani ke guru itu, menatap mata saja nggak berani, apalagi mendebat terlalu keras ya, kecuali bertanya. Kalau bertanya berani. Tapi mendebat keras itu nggak ada. Apalagi polontong depan guru lah bahasa Sunda lama. Nggak ada sama sekali. Kita tuh ingin sekali disayang guru, itu luar biasa. Keinginan disayang oleh guru itu luar biasa. Disuruh apapun mau, ya pasti yang positif, disuruh yang positif. Itu mau hanya karena itu. Maka di cerita-cerita di pesantren kan sering kita dengar. Sering kita dengar cerita-cerita di pesantren. Ada santri yang kerjaannya hanya membantu gurunya saja. Ya, tetapi dia tiba-tiba menjadi cerdas. Kita sering sebut dengan ilmu laduni misalnya kan. Ada santri yang hanya mengikuti saja ngurus rumah gurunya, melayani gurunya apanya. Menurut saya itu nilai yang dicari, barokah guru ya, barokah guru. Nah, sekarang itu hari ini itu hilang. Padahal menurut saya itu dikembangkan sehingga kalau kita ingin mendirikan akhlak yang baik ya kita harus menata kehormatan kepada seorang guru. Itu saya kira yang kedua. Yang selanjutnya yang saya tambahkan, di pesantren itu yang dikembangkan itu tadi akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, akhlak sama teman, akhlak sama guru, akhlak sama masyarakat, itu ditanamkan. Jadi karena kita dilatih, dididik mulai dari cara beribadah, kan? Dimulai tadi ada nilai-nilai kebersamaan, itu akhlak dengan teman, tidak saling meledek, tidak saling memaki, ya bahkan saling membantu. Itu akhlak-akhlak karimah yang hari ini yang harus dikembangkan menurut saya. Itu nilai yang dari pesantren. Kalau orang yang dari pesantren saya kira akan memiliki norma-norma itu. Ya, norma-norma itu. Jadi ya adalah nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan Pak Anton, nilai yang dikembangkan dari pesantren ya. Sedikit pertanyaan Pak Dokter terakhir. Ya. Apa sih yang disebut keberkahan itu, khususnya dari guru, dari kiai, ukurannya, membuktikannya? Apa itu keberkahan? Ya, keberkahan itu kan hal yang abstrak ya. Tetapi yang bisa kita terima itu adalah kenikmatan dengan memiliki ilmu itu. Jadi ilmunya tidak banyak, hanya bisa mengajar jurumiyah misalnya. Tetapi dia bisa menyampaikan pada orang lain dan orang lain bisa mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Itu yang kan kalau di pesantren kan bisa terukur kurikulumnya. Kalau saya ya, paling di ilmu alat itu paling sampai yakulu atau imriti begitu. Ilmu fikih paling sampai Fathul Mu'in atau I'anatul Talibin. Tafsir juga paling Jalalain paling tinggi itu. Tetapi bukan persoalan banyak referensinya, tapi ilmu itu dia bisa menyampaikan lagi dengan nikmat. Nah ini menurut saya justru itulah keberkahan itu, ada kenikmatan bagi seorang murid ya dengan ilmu itu yang tidak bisa diukur secara material ya, tidak bisa diukur secara material, tapi dia merasa nikmat saja dengan ilmu itu. Jadi ya itu barokah tuh di situ, tapi saya tidak mau disamakan ya keberkahan itu dari minum bekas guru, saya tidak mau di situ ya cari keberkahannya, tidak. Tapi keberkahan dalam pandangan saya itu adalah keridhaan seorang guru menyayangi kepada anaknya,
ya ke anak didiknya, ke santrinya, sehingga pesantrinya itu dengan menerima ilmu itu merasa nikmat. Nah itu soal tadilah hati ke hati, loh gitulah, hati ke hati. Gitulah kira-kira Pak Antul. Terima kasih Pak Dokter. Sami-sami. Mudah-mudahan lain waktu ketemu lagi. Mangga, insya Allah. Ah, Nuhun, Pak Antul, nuhun. Cekap ya. Amin. Mangga.